Haleluya, shalom sahabat morning blessing yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23 berkata, dan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, artinya Allah beserta kita. Amin. Renungan ini temanya adalah makna Immanuel. Immanuel dalam bahasa Ibrani terdiri dari dua kata. El artinya Allah, Immanu artinya beserta kita. Jadi Immanuel artinya Allah beserta kita, atau dalam bahasa Yunani Emmanuel artinya Allah beserta kita atau God with us. Nah, saudara kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada tiga makna dari nama Immanuel. Yang pertama, Allah menggenapi janjinya atau menggenapi firman-Nya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, nama Immanuel atau nama yang diberikan kepada Yesus Kristus Sang Putra Natal yang adalah Immanuel merupakan penggenapan janji Allah atau penggenapan nubuat daripada Yesaya. Saudara tahu bahwa sekitar 700 tahun sebelum Yesus lahir, Nabi Yesaya sudah bernubuat di dalam Yesaya pasal 7:14 bahwa anak darah yang kita kenal namanya Maria kelak akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Dan ketika Yesus lahir dan diberi nama Immanuel, itu menegaskan, mengafirmasi bahwa Tuhan menggenapi janjinya. Tuhan menggenapi firman-Nya. Ia tidak lupa dengan janji-janjinya. Jadi pada waktu Yesus lahir, lalu dia diberi nama Immanuel, mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Ia pasti menggenapi firman-Nya. Ia pasti menggenapi setiap perkataan-perkataannya. Ia pasti menggenapi segala sesuatu apa yang diucapkan, apa yang disampaikan oleh Tuhan. Firman Allah berkata, setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia, tetapi ia melakukan apapun yang ia kehendaki dan berhasil dalam apapun yang ia suruh kepadanya. Percaya melalui renungan ini saya mengingatkan kepada kita, jangan ragu tentang firman Allah, jangan ragu tentang janji Allah, bahwa Allah pasti menggenapi setiap janji-janjinya, setiap firman-Nya dalam hidup saya dan saudara. Makna yang kedua daripada Immanuel artinya Allah memulihkan hubungannya dengan manusia, atau Allah memulihkan hubungan manusia dengan dirinya. Kenapa, saudaraku? Saudara tahu bahwa antara perjanjian lama dengan perjanjian baru ada sebuah periode yang sangat panjang atau disebut dengan intertestamental. Itu periode yang begitu panjang, itu selama 400 tahun. Itu disebut dengan masa keheningan, masa kegelapan. Kenapa disebut dengan masa kegelapan selama 400 tahun? Karena itu adalah masa di mana Allah berdiam diri. Allah tidak mengirimkan wahyunya. Allah tidak menyampaikan firman-Nya. Allah tidak memberikan firman-Nya kepada manusia, baik melalui nabi-nabinya, melalui para malaikat, melalui mimpi, atau melalui apapun. Allah berdiam diri dan tidak menyampaikan wahyunya, firman-Nya kepada manusia selama kurang lebih 400 tahun. Makanya itu disebut dengan masa keheningan atau masa kegelapan. Allah tidak menyertai manusia dengan firman-Nya. Allah tidak memimpin manusia dengan firman-Nya, sehingga pada masa itu manusia melakukan apa yang dipandang oleh baik. Tetapi melalui peristiwa kelahiran Yesus Kristus, dan Yesus diberi nama Immanuel, artinya Allah beserta dengan kita. Berarti hubungan antara Allah dengan manusia dipulihkan melalui peristiwa Natal. Hubungan itu diperdamaikan kembali melalui kelahiran Yesus Kristus. Maka Allah berkata, Allah menyertai kita, artinya hubungan kita sudah diperdamaikan, hubungan kita dibangun, dipulihkan melalui kelahiran Yesus Kristus. Sehingga saudara, Allah mau berbicara kepada manusia, Allah mau menyampaikan wahyunya, menyampaikan firman-Nya kepada manusia. Dan itu terbukti pada waktu Yesus lahir, Ia menyampaikan firman-Nya kepada Maria melalui yang namanya malaikat Gabriel. Bahkan Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada Yusuf melalui mimpi,
berdiri. Artinya bahwa selama 400 tahun yang sudah berlalu, yang disebut dengan masa kegelapan, itu sudah berakhir melalui peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Makanya Yesus disebut dengan nama Immanuel, artinya Allah beserta dengan kita, yaitu menjelaskan bahwa hubungan manusia dengan Allah sudah dipulihkan kembali melalui kelahiran Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui peristiwa Natal yang kita rayakan pada tahun ini, saya juga berharap dan berdoa supaya hubungan kita, persekutuan kita dipulihkan dengan Tuhan. Kita yang sudah jauh dari Tuhan, kita yang sudah lama tidak mencari Tuhan, yang sudah meninggalkan Tuhan, dengar baik, biarlah melalui peristiwa Natal tahun ini, hubungan kita, persekutuan kita, rohani kita, iman kita kembali dipulihkan dengan Tuhan, sehingga kita kembali kepada Tuhan, kita kembali bersekutu dengan Tuhan, menyembah dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Dan makna yang ketiga dari Immanuel, artinya Allah memberikan jaminan kepada umat manusia. Immanuel artinya Allah beserta dengan kita. Ketika Allah berkata Allah menyertai kita, maka di dalamnya ada yang namanya jaminan Allah kepada kita. Allah menyertai kita, artinya bahwa Allah menjamin Ia tidak meninggalkan kita, Ia tidak membiarkan kita, Ia tidak melupakan kita. Allah beserta dengan kita, artinya Allah memberikan kita jaminan kemenangan, Allah memberikan kita jaminan keselamatan, Allah memberikan kita jaminan pemeliharaan, Allah memberikan kita jaminan pertolongan, Allah memberikan jaminan keberkatan, Allah memberikan jaminan-jaminan bahwa beserta dengan Tuhan kita pasti menang. Beserta dengan Tuhan, Allah memberikan kita kekuatan, pertolongan, pemulihan, mujizat yang luar biasa. Saya mau katakan kepada kita, Immanuel artinya bahwa Allah menggenapi janji-janjinya dalam hidup saya dan saudara. Immanuel artinya bahwa Allah memulihkan hubungan kita dengan Dia. Immanuel artinya bahwa Allah memberikan jaminan bahwa Ia menyertai kita, Ia memberkati kita, Ia memberikan kita kemenangan, Ia memberikan kita pertolongan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.